Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue coba bakal ngebahas masalah gimana sih cara kerjanya jawara-jawara ojol atau dalam kategori di video kali ini gimana caranya mereka jawara-jawara Shopee Food ini, driver Shopee Food bisa mendapatkan orderan yang banyak tiap harinya. Nah, sekali lagi ini adalah menurut pengalaman gue di lapangan, pengalaman gue pribadi, pengalaman kawan-kawan gue yang setiap harinya tupo di driver Shopee ini, tiap harinya rame orderan. Nah, di sini gue bakal share cara-cara mereka, gimana cara kerja mereka dari awal hingga akhir. Siapa tahu aja cara ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua di luar sana yang akunnya pada saat ini sedang berada di bawah, sedang susah mendapatkan orderan, sulit mendapatkan orderan, yang perharinya mungkin saja sangat sulit untuk mendapatkan uang di driver Shopee Food ini. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga kalau jika kalian punya kritik dan saran dan juga mungkin punya cara terampuh lainnya, boleh kalian juga share melalui kolom komentar supaya siapa tahu cara kalian itu bermanfaat bagi rekan-rekan driver di luar sana. Jadi mungkin bagi kalian yang merasa sulit mendapatkan orderan ataupun bingung gimana algoritma caranya, seperti rekan-rekan yang lain di luar sana yang mungkin terlihat gampang mendapatkan orderan, boleh simak video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya ketika gua upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar driver Shopee Food. Oke, langsung aja pembahasannya. Mungkin kalau kalian ngebit di daerah kalian masing-masing, entah di Tangerang, entah di luar Jabodetabek gitu kan, mungkin kan ada beberapa ngelihat rekan-rekan driver yang akunnya memang gacornya luar biasa gitu ya. Habis dapat lagi, di mana dia bertempat dapat lagi orderannya, dapat food lagi gitu kan. Mungkin ada yang beranggapan bahwa mereka itu masang fake GPS, mungkin ada sebagian juga seperti itu. Ada juga mungkin murni tapi memang mereka memang bener-bener akunnya lagi dikasih gacor-gacornya. Nah, tapi untuk kita mungkin yang posisinya lagi anyap tuh mungkin sedikit panas ngelihat driver-driver itu banyak orderan dapetin sangat mudah sekali gitu ya, nggak kayak kita kok susah banget mendapatkan orderan. Tapi sekali lagi jangan salahkan driver itu kalau ketika dia gacor ya, karena banyak juga driver tuh sirik juga gitu kan ngeliat rekan-rekan yang di luar sana lagi gacor-gacornya. Balik lagi ke sistem yang memberi orderan, habis itu Tuhan yang membagi rezeki kita semua, nggak bakal ketukar rezeki kita, jadi nggak perlu takut, nggak perlu sirik, iri hati, dengki ketika ngelihat kawan kita atau driver lain itu sangat mudah mendapatkan orderan. Yang lebih bagus lagi kita bertanya pada mereka gimana caranya. Nah, yang pertama di sini yang sering banget dilakukan oleh jawara-jawara driver-driver ojol itu yang seharinya mungkin akunnya bisa gacor itu, yang pertama kebanyakan 90% itu driver itu keluarnya pagi sekali. Karena kenapa? Karena di pagi hari itu itulah rezekinya lagi banyak-banyaknya keluar gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Memang ada juga beberapa sebagian driver yang keluarnya siang tapi tetap gacor akunnya, tapi nggak ada salahnya kalau kita coba, kalau memang kita bener-bener kerja di driver ojol gitu ya, atau di Shopee Food atau di aplikasi lainnya, kalau memang kita prioritas kerja di situ ya nggak ada salahnya kita untuk dari pagi, anggap aja ini adalah pekerjaan di perusahaan mana gitu kan, kita kerja di perusahaan orang lain gitu kan, sama driver ojol juga kita bekerja gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita full time waktu kita di driver ojol ini. Kalau memang kita memang prioritas kerjanya di ojol, kecuali mungkin kalau kalian punya kerjaan yang lainnya atau kerjaan utama, sedangkan driver ojol ini hanya sampingan aja. Nah, oke lah, mungkin bisa kalian mainkan jamnya gitu kan. Tapi kalau kita bagi seperti gue sendiri, murni di driver ojol kerjaan gua, jadi nggak ada salahnya gua full time dari pagi mungkin sampai malam kalau memang belum tembus target gitu kan. Tapi kalau akun kita mungkin udah terasa enteng, mungkin habis maghrib pun kita bisa menyelesaikan ngebit kita. Nah, yang kedua, kebanyakan jawara-jawara driver ini mereka tidak memilih-milih orderan, mau itu ketemu resto yang lama prosesnya ataupun mungkin titik jemputnya pun yang jauh, mungkin jauhnya dalam nggak terlalu jauh banget gitu ya, karena pernah juga ngeblast orderan itu sampai titik jemput resto tuh sampai di atas 5 km. Nah, itu mungkin kesalahan server atau sistem. Tapi kalau masih titik jemputnya masih 1-2 kilo ya nggak apa-apa, kita ambil aja. Lebih baik kita capek ngambil itu daripada kita capek nunggu orderan yang nggak kunjung-kunjung datang akibat kita meng-cancel orderan tersebut. Nah, itu yang dilakuin mungkin kebanyakan driver yang mungkin akunnya gacor-gacor. Dan yang ketiga, mereka setiap melayani customer atau setiap orderan yang masuk ke akun driver,
pasti mereka menyelesaikan dengan baik dan komunikasi pun dijaga dengan baik gitu kan, dari cara chatting atau memberitahu produk itu tidak ada dengan via telepon atau chatting, jadi nggak pernah ada miskomunikasi. Itu yang gue perhatiin dari rekan-rekan gue pribadi di sini, di sekitar gue, dan gue juga melakukan hal seperti itu. Nah terus juga yang selanjutnya biasanya driver-driver jawara-jawara yang selalu mendapatkan rating penilaian yang baik itu, mereka menurunkan ego mereka gitu ya. Jadi dengan cara, walaupun mereka tidak suka dengan cara si customer ini, tapi dia tetap merendahkan diri mereka, dalam arti mereka tidak mengembangkan ego mereka. Jadi mereka tetap melayani customer itu dengan baik. Apalagi customernya kan sensitif gitu ya, entah kita berbicara tentang uang parkir gitu kan, padahal kita tuh cuma minta uang 2.000 atau gimana pun mereka bisa memberi rating kita yang buruk. Jangan sampai gara-gara hal sepele masalah besar datang ke akun kita gitu kan, dengan cara contohnya seperti ini. Banyak developer juga ya, gue tidak menyalahkan yang minta uang parkir dan lain-lainnya ya, tapi coba kita susun kata-katanya supaya tidak menyinggung, supaya tidak terlihat meminta seperti itu kan. Kita harus pintar-pintar berbicara, jadi jangan langsung kita tagih uang parkir kak ada 2.000 begini-begini ya, itu salah. Karena mungkin pandangan dari customer tuh ini memanfaatkan situasi seperti itu. Padahal memang bener kita butuh uang parkir gitu kan, ongkos nggak seberapa dipotong uang parkir juga. Nah kita harus pintar-pintar dalam seperti itu, jadi jangan sampai gara-gara uang parkir yang hanya 2.000 rupiah kita mendapatkan nilai buruk dan mengakibatkan akun kita anyep ke depannya. Dan cara kerja driver jawara-jawara selanjutnya itu biasanya 90% mereka selalu konsisten dalam hal ngebitnya, dalam hal on beatnya jam berapa, yang kedua istirahatnya jam berapa, habis itu pulangnya jam berapa, dan mereka rata-rata di atas 12 jam, maksudnya jam ngebitnya ya dari pagi. Makanya gue sarankan dari pagi supaya ketika jam 8 malam kita sudah pulang atau jam 7 malam kita sudah mendapatkan jam on beat yang panjang. Lain ketika kita keluar siang, kita sore selesai gitu kan, jam on beat kita sangat pendek sekali. Masa ya kita mau sampai jam 12 malam terus tiap hari kan, kasihan badan ini gitu. Itulah manfaat keluar pagi bagi gue, banyak banget manfaatnya. Yang pasti kalau bagi gue pribadi, keluar pagi itu semangat itu mudah ditimbulkan, semangat itu. Lain kalau keluar siang tuh kita udah malas-malasan, udah panas-panasan. Dan selanjutnya terpenting adalah banyaknya jawara-jawara driver ojol ini. Kenapa mereka itu mudah mendapatkan orderan? Karena mereka tidak terjebak dalam zona nyaman atau tempat ngebit mereka. Contohnya dia fokus di satu tempat aja gitu kan, nggak pindah-pindah karena mungkin alasannya males, panas, mungkin di tempat mereka tuh enak ngopi, ngobrol dan lain-lainnya gitu ya. Jadi mereka terpaku zona nyaman seperti itu, jadi nggak fokus, nggak inget tujuan awalnya kita ngebit di lapangan itu untuk mencari orderan, bukan buat nongkrong-nongkrong aja gitu ya. Nongkrong nggak masalah gitu kan, tapi ingat kita nyari orderan gitu. Yang terpenting itu kan seperti itu. Jadi ketika kita tahu sehari 2 hari akun kita nggak dikasih di area ini, kita harus sadar bahwa kita harus pindah di area mana gitu kan. Karena kita driver ojol di lapangan ini mau nggak mau kita wajib harus mencoba semua area gitu, dimana akun kita tuh mau mendapatkan orderan di area-area tertentu. Karena beda akun beda juga caranya. Contohnya akun si A ini orderan di area ini banyak orderan yang masuk, tapi giliran akun kita nongkrong di tempat dia nggak ada sama sekali yang masuk. Nah itu makanya gue sering menyebutkan bahwa akun itu berbeda-beda cara menanganinya. Makanya kalian juga harus mengenal akun kalian di mana yang sering mendapatkan orderannya, dan jangan segan-segan buat pindah. Jangan terpaku buat nongkrong aja, jadi lupa akan hal kita pertama, niat kita ngebit ini mencari orderan seperti itu. Banyak yang driver juga kena zona nyaman gitu ya, jadi nongkrong di tempat favorit dia satu aja gitu kan. Nah saran dari gue untuk tempat masalah favorit ini punya 3 tempat dalam satu hari. Contohnya jam pagi gitu ya, pagi sampai siang kalian di area A, habis itu siang sampai sore kalian di area B, dan sore sampai mungkin yang ada yang malam jam 8 sampai jam 9 gitu kan, nah di area C. Jadi jangan punya satu tempat aja, dari pagi sampai malam di situ-situ aja. Mungkin kalau muternya cuman kayak 15 menit muter nggak dapat, balik lagi gitu kan, terus muter lagi dikit balik lagi, muter lagi dikit balik lagi. Nah itu kalau bagi gua juga pernah mengalami hal seperti itu, nggak ada perubahan di akun gua gitu kan. Mau nggak mau gua harus masuk tempat keramaian, contohnya mungkin di pasar atau deketin ke mall atau deketin suatu ruko-ruko yang memang banyak yang sudah bekerja sama dengan Shopee Food gitu kan, supaya akun kita ini terbiasa atau kemungkinan besar mendapatkan orderan itu lebih besar gitu dibanding kita menongkrong di tempat itu yang pasti akun kita nggak pernah dapet di tempat itu, seperti itu.
Nah, jadi itulah yang pengalaman gue pribadi di lapangan yang gue tahu tentang gimana sih cara orang-orang itu mendapatkan orderan tuh setidaknya lebih mudah daripada akun-akun yang anyep, yang bapuk lainnya. Nah, itu yang gue tahu, itu murni pengalaman dari gue dan juga murni pengalaman dari kawan-kawan gue yang gue tanya-tanya gitu kan. Jadi mungkin kalau kalian punya pengalaman yang lain, gak ada salahnya kalian tinggalkan di kolom komentar. Punya pendapat lain juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi, pendapat gue ini hanya sekedar pendapat gue individu, bukan berarti pendapat gue ini murni 100% menjamin kalian mendapatkan orderan. Tidak, ini hanya ikhtiar gue yang gue lakuin ketika gue lagi sulit mendapatkan orderan. Seperti itulah yang gue lakuin ke depannya. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.